يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء الآمنين من مشارق الأرض إلى مغاربها وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير لأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة ويتواشاهم بالرحمة والمغفرة ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاد ثم إلى الكريم الشافعي الهداني وكيهني عبد الشكور الرملي وكيهني سيف بن أصيل وكيهني حسني مرزقي وثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن السباب ثم إلى روح مؤسس الشافعية كيهني عبد الله الشافعي بأن الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا ببركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعته في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah pendengar Assalam TV Barakah dan sahabat Asy-Syafi'iyah yang dirahmati Allah sekalian.
Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah masih kurniakan kepada kita sekalian. Dan kita bersyukur bahwa malam ini kita diringankan langkah untuk dapat hadir duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan di majelis ini yaitu mempelajari ilmu agama berkaitan dengan hukum hakam salat dan hukum hakam fikih. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari ini akan memperbaiki lagi ibadah kita sehingga menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik jamaah yang dirahmati Allah sekalian, sahabat Syafi'iyah, malam ini kita akan masuk pada pasal yang baru, yaitu pasal tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Dalam kitab halaman 89, halaman 89 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu. Faslun tabtulus salatu bi arba'a asyrata khaslatan. Fasal yang membatalkan salat, perkara-perkara yang membatalkan salat itu ada 14 perkara. Yang pertama, bil hadathi. Salat itu batal dengan sebab berhadas. Baik itu adalah hadas kecil ataupun hadas besar. Baik dalam keadaan sengaja atau dalam keadaan lupa, maka otomatis sholatnya itu batal. Kalau ada orang yang mengaku dia kentut tapi nggak sengaja, tetap kentutnya itu membatalkan sholat ya. Sengaja atau tidak sengaja, kalau berhadas maka batal sholatnya. Oke, ini saya rasa jelas ya, tidak perlu ada penjelasan yang agak panjang. Baik, kemudian yang kedua, wa bi wuqu'in najasati in lam tulqa halan min ghairi hamlin. Yang kedua, terkena najis atau kejatuhan najis jika tidak dibuang segera tanpa dipegang atau tanpa dibawa najis itu. Jadi yang kedua, sholat itu menjadi batal kalau kita kejatuhan najis atau terkena najis yang tidak segera kita buang atau kita singkirkan najis tersebut. Dijelaskan dalam kitab Nailur Raja yang bapak-bapak pegang itu, anna as-salata tabtulu aidan bi hudutsin najasati ghairil mahfuwi anha ala badanil musalli. Salat batal juga dengan sebab kejatuhan najis yang tidak dimaaf padanya pada badan orang yang salat. Kalau najisnya najis yang dimaaf, tidak batal. Contohnya apa? Darah bisul, darah jerawat itu najis tapi dia dimaafkan ya. Tapi kalau yang terkena itu najis yang tidak dimaafkan, terkena pada badannya, au thawbihi, atau pada pakaiannya, in lam yunahhiha, kalau dia tidak segera menyingkirkannya, qabla mudhi aqallit tuma'ninati, sebelum berlalunya tempo sekurang-kurang tuma'ninah. Tuma'ninah paling kurang berapa? Sekadar bacaan subhanallah ya.
itu sekurang-kurang tumakninah. Berapa detik kira-kira kita mengucapkan ucapan subhanallah? Berapa detik? Sekali aja kan? Subhanallah. Saya kira 1 detik tuh ya. Atau 1 detik persekian. Nah, seandainya kita tidak segera singkirkan najis tersebut pada tempo masa yang kurang daripada itu, maka kalau masih dapat disingkirkan segera, sholatnya jadi nggak batal nanti. Ya. Fa innaha, kalau dia menyingkirkan najis tersebut qabla zalika, sebelum tempo tumakninah tadi, ya, artinya lebih kurang daripada tempo tumakninah, segera jatuh tai binatang langsung disingkirkan, kurang daripada kadar tumakninah. Mana nih? Ka'an kanat ya bisatan. Misalkan hadis najis itu najis yang kering, najisnya kering. Wa nafadha saubahu. Kemudian dia apa itu? Nah ini apa? Apa namanya sih kalau gini? Kibas. Nah, gitu. Kemudian dia mengibaskan pakaiannya. Ini kalau najisnya apa? Najisnya kering. Kalau seandainya najisnya itu kering dan dia mengibas-ibaskan bajunya, halan, segera. Au rukbatan, atau misalkan najisnya itu najis yang basah. Najisnya basah. Najis basah bisa nggak dikibas-kibasin? Nggak bisa. Maka najis yang basah, cara menyingkirkannya adalah apa? Alqaha bima waqa'at 'alaiha halan. Dia membuang ataupun membuka bajunya, pakaiannya, ataupun kalau dia jatuh di sorbannya ditanggalkan. Halan, segera. Min ghairi qabdin lahu wala hamlin, tanpa dia memegang najis itu dan tanpa membawanya. Lam yabtul sholatuhu. Kalau begitu cara dia menyingkirkan najisnya, maka sholatnya tidak batal. Oke? Bisa dipahami? Saya ulang lagi, kalau kita terkena najis di baju kita, seandainya najisnya itu kering, kita kibas-kibaskan, segera jatuh ke najis. Tai cicak contohnya ya. Tai cicak kan dia kering, kita kibas-kibasin dia jatuh. Ataupun bangkai cicak, barangkali juga bangkai cicak jatuh di atas pakaian kita kibas-kibaskan, jatuh, segera, tidak batal. Ya, tidak batal. Kalau lebih daripada tempo tumakninah, itu tidak jadi, maka dia bisa membatalkan sholat. Nah itu kalau kering. Kalau basah, tidak boleh dipegang najisnya. Contohnya ada tai burung jatuh di baju kita, kita buang pakai telunjuk, batal nggak sholatnya? Batal. Karena kita memegang apa? Memegang najis. Maka kalau basah tidak bisa dikibas-kibaskan, maka mesti dibuka, ditanggalkan bajunya ataupun pakaian yang terkena najis. Nah kalau baju kan susah, kancingnya banyak, susah ya, susah. Kalau misalkan masih mungkin dibuka, seperti misalkan ini sorban ya, sorban kena najis, kita buang aja gitu. Nah, itu gak ada masalah ya, gak ada masalah. Kemudian jadi dengan syarat kita menyingkirkan najis tersebut tidak melalui tangan kita. Tangan jangan bersentuhan langsung dengan najis, ya. Ya, walaupun juga kering, itu tidak boleh kita tersentuh dengan najis, ya. Kalau kering juga jangan sampai kita memegangnya. Min ghairi qabdin wala hamlin, tanpa kita memegangnya ataupun membawanya, gitu ya. Kibas-kibaskan aja, kibas-kibaskan. Baik.
itu yang kedua. Kalau kejatuhan najis tidak segera disingkirkan, maka sholatnya batal. Yang ketiga, wankishaful aurati in lam tustar halan. Terbuka aurat jika tidak ditutup segera. Ini yang ketiga, dapat membatalkan sholat kalau kita terbuka aurat dan tidak segera menutupnya. Tempo segeranya juga sama macam tadi, ya, mesti jangan lebih dari tempo tumak ninah, segera tutup, ya. Anna as-salata tabtulu aidan bil kishafi syai'in mimma yajibu satruhu li sihhatiha. Salat juga batal dengan sebab terbuka sesuatu daripada apa-apa yang wajib ditutupi. Aurat kita kan wajib ditutupi, maka kalau terbuka aurat kita, maka dia juga bisa batal. In lam yastur qabla mudhi aqallit tuma'ninati. Jika dia menutupnya sebelum melewati sekurang-kurang tempo tumakninah, ya. Fima idza qayyara rihus satr. Jika ditiup oleh angin sehingga terbuka auratnya. Fa in tayyaraha ghairuhu. Kalau dibukanya itu dengan sebab yang lain, bukan sebab angin, dharra, maka itu bisa batal sholatnya. Contohnya, kita lagi sholat, cucu kita ngangkat kain kita, kita lagi sholat, kain kita diangkat sama cucu kita, kebuka nggak auratnya? Buka. Nah, kalau diangkat sama orang, sama anak kecil, ataupun sama siapa saja, walaupun kita tutup segera, itu batal. Ya. Wa in satara halan, walaupun dia segera tutupi. Ya. Jadi kalau yang dianggap tidak batal kalau ditiup oleh angin saja. Angin kuat, terbuka kainnya, terlihat auratnya, dia segera tutup, tidak batal. Tapi kalau dibuka sama orang, siapapun orangnya, walaupun segera kita tutupi, maka batal. Jelas? Jelas ya. Nah, kalau kain kita ada bekas kena puntung rokok, bolong, kebuka nggak auratnya? Kebuka nggak? Kebuka itu, kebuka. Ya. Tapi kalau masih kita bisa tutupi dengan tangan kita, ya, bisa ditutupi oleh anggota tubuh kita, katakan gitu, masih bisa dibolehkan gitu, ya. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang membatalkan sholat juga adalah wanutqi biharfaini, bercakap dengan dua huruf, bertutur dengan dua huruf, au biharfin mufhimin amdan, atau dia bertutur dengan satu huruf yang dapat difahami dengan sengaja. Ini dapat membatalkan sholat. Dalam bahasa Indonesia ada nggak satu huruf yang ada maknanya? Satu huruf ada maknanya, ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Bahasa Indonesia itu nggak ada satu huruf ada makna, tidak ada. Dia mesti tersusun dengan beberapa huruf baru ada makna. Paling kurang apa? Ya, ya kan? Y sama A, ya. Itu paling kurang itu dua. Kalau bahasa Arab ada satu huruf tapi bisa dipahami. Kalau dia mengucapkan kalimat itu dengan sengaja dan dia tahu hukumnya, kalau dia ngomong dengan sengaja batal,
maka kalau dia mengucapkan kalimat itu, huruf itu, maka dia batal sholat. Contohnya apa? Satu huruf yang ada makna dalam bahasa Arab. Contohnya huruf qaf baris bawah. Bacanya apa? Qi. Nah, apa artinya? Kalau qi itu adalah artinya peliharalah. Qi dari wiqayah. Ya, waqa. Dari waqa yaqi fi wiqayah qi. Amalnya qi, jagalah atau peliharalah. Atau ain baris bawah, bacanya gimana? Ain. Itu ada artinya. Apa artinya? Berilah perhatian. Perhatikanlah. Atau fa baris bawah, bacanya apa? Fi. Apa? Bukan di, yang ini bukan. Bukan fi yang itu. Ini fi, enggak ada apa-apa. Cuma fi satu huruf ada baris bawah, artinya apa? Tunaikanlah. Tunaikanlah. Gitu. Nih dalam bahasa Arab ada satu huruf, ada maknanya kalau kita ucapkan. Baik. Oke. Ada penjelasan sedikit dalam kitab Nailur Raja ini. Bapak-bapak bisa lihat pada paragraf yang kedua itu disebutkan di situ, fa in lam yakun amidan, seandainya dia menuturkan itu bukan karena sengaja, bi an sabaqa lisanuh, contohnya adalah dia itu keceplosan. Sabaqa lisan ini keceplosan. Au kana jahilan bitahrimi ma'dzuran, atau dia tidak tahu tentang keharamannya ngomong ketika dalam sholat yang diberikan uzur. Kaman qawba ahluhu bil Islam, seperti dia baru masuk Islam. Au nasya'a ba'idan minal ulama, atau dia itu tumbuh di kawasan yang jauh daripada ulama sehingga tidak ada yang mengajarkan dia ilmu tentang sholat. Au kana nasiyan annahu fi shalat, atau dia lupa bahwa dia itu dalam salat. Fa in kana ma nafaqa bihi qalilan, maka seandainya dia dalam keadaan seperti tadi, tidak sengaja atau dia lupa atau tidak tahu hukumnya, kalau dia menuturkan itu sedikit qalilan. Qalilan ukurannya berapa? Wa huwa arba'u kalimatin, yaitu 4 perkataan, 4 kata urfiyah secara urf, inda Ibni Hajar, di sisi Imam Ibnu Hajar. Wasittun, dalam pendapat yang lain 6 perkataan, indal Qalyubi wa man tabi'ahu, di sisi Imam Al-Qalyubi dan ulama-ulama yang mengikuti pendapatnya. Lam yadur, maka tidak batal. Ya, kalau dia sengaja, kalau dia tidak sengaja atau dia keceplosan, ya, kalau yang keluar dari mulutnya itu tidak lebih daripada 4 perkataan, atau kalau yang paling banyak ini berapa? 6 ya. Menurut Imam Qalyubi paling banyak 6. Di bawah 6 itu masih dianggap sedikit. Kalau dia keceplosannya kurang daripada 6 patah perkataan, maka tidak batal sholatnya. Ya, contohnya pernah saya berikan waktu itu orang yang apa? Orang yang latah. Orang yang latah ini bisa dianggap sabaqa lisan, keceplosan. Ya. Kalau dia latahnya itu kurang daripada 6, maka tidak batal. Ya, tidak batal. Atau dia tidak latah, tapi kalau dikagetin ada juga kadang-kadang keluar itu. Kalau masih 1, 2 tidak batal. Kalau tidak sengaja, ya. Baik. Kemudian yang kelima, perkara yang membatalkan sholat adalah
wabil muftiri amdan, dan melakukan perkara yang membatalkan puasa. Ini bisa dibaca wabil muftiri, bisa dibaca wabil mufattiri, sama, dua-duanya bisa. Dengan melakukan perkara yang membatalkan puasa dengan sengaja. Apa contohnya? Ka'idkhali 'udin fi nahwi udhunihi, seperti dia memasukkan kayu ke dalam telinganya, ya. Kayu atau enggak yang biasa kita lakukan apa itu? Cotton bud, ya kan? Kayu enggak ada orang masukin kayu biasanya. Cotton bud dimasukin ke dalam telinganya lagi sholat, batal. Karena memasukkan sesuatu ke dalam telinga sampai kepada batas zahirnya itu dianggap batal puasa, ya. Maka kalau itu dilakukan juga pada waktu sholat, batal juga sholatnya, ya. Tapi kalau jari kita bagaimana? Kita gatel, kita garuk, bukan garuk ya, kita garuk ya. Nah, kita menggaruk telinga dengan jari itu batal atau tidak? Batal nggak? Nah, tidak batal. Karena apa? Jari ini paling-paling dia bisa masuk bagian ini aja, nih, bagian luarnya saja, tidak bisa sampai ke dalam. Maka tidak batal. Tapi kalau pakai kayu yang menembus kepada bagian dalamnya, itu bisa membatalkan sholat. Bulu ayam, ya. Baik. Itu yang kelima, ya. Melakukan perkara yang membatalkan puasa itu juga dapat membatalkan sholat apabila dilakukan dengan sengaja. Kemudian yang keenam, jamaah sekalian, yang keenam itu adalah wabil uqlil katsir, dan ini bacanya pakai domah di depannya, bukan akli tapi uqli. Dijelaskan dalam Nailur Raja itu al-uqlu bi dhammil hamzah, perkataan uqlu dengan mendomahkan hamzah itu artinya al-maqul, yang dimakan, ya. Wabil fathi, kalau kita bacanya dengan fathah itu adalah masdar akala. Kalau aklu itu masdar daripada akala ya'kulu aklan, masdarnya. Nah, yang dimaksudkan oleh pengarang itu wal uqlul katsir, dan makanan yang banyak, ya, begitu. Artinya apa? Annas salata tabtulu aidan, salat juga batal bil uqlil katsir, dengan makanan, dengan sebab makanan yang banyak, minan nasi, daripada orang yang lupa. Wa fi hukmihi, dan hukumnya al-jahilul ma'dzur, adalah orang yang jahil yang diberikan uzur, ya. Jadi orang kalau makan dalam sholat, kalau makannya banyak, itu batal sholatnya. Tapi kalau puasa, kalau kita makannya banyak, kemudian kita lupa, batal atau tidak sholat kita? Puasa kita batal nggak? Nggak batal, ya. Kalau puasa kita makan walaupun banyak, tapi kalau kita lupa, itu hukumnya tidak batal, rezeki daripada Allah. Ya, walaupun kita makan sepiring pakai teh manis,
itu tetap nggak batal puasanya. Tapi kalau sholat batal nggak? Walaupun dia lupa batal. Karena apa? Karena ada perbedaan. Nih, di sini disebutkan annas sholata zatu af'alin manzumah, kata Nailur Raja, karena sesungguhnya sholat itu adalah satu perbuatan yang memiliki perbuatan-perbuatan yang sudah teratur. Wal katsiru min zalika yaqta'u nazmaha. Kalau orang itu makan banyak, maka dia memutuskan keteraturan perbuatan-perbuatan dalam sholat itu bedanya. Kalau orang puasa kan, dia nggak ada aturannya, nggak ada perbuatan-perbuatan yang tersusun ya. Kalau sholat kan ada aturannya, ada perbuatan yang disusun. Dari berdiri, kemudian ruku, kemudian iktidal, kemudian sujud. Ada perbuatan-perbuatan yang disusun. Kalau dia makan, itu dianggap memutuskan keteraturan perbuatan-perbuatan yang sudah tersusun. Ya, kan nggak ada itu dalam sholat. Perbuatan makan, ya kan, nggak ada. Maka itu dianggap merusak susunan perbuatan-perbuatan sholat, af'alus sholat. Kalau puasa nggak ada masalah, karena tidak ada aturan itu. Ya. Karena puasa adalah sekedar menahan saja. Ya, menahan saja. Baik ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah wa thalathi harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Perkara yang membatalkan salat yang berikut adalah 3 kali bergerak berturut-turut walaupun secara lupa, walaupun dalam keadaan lupa. 3 kali bergerak berturut-turut walaupun dalam keadaan lupa, maka salatnya itu adalah batal. Anna sholata tabtulu aidan bil amalil katsir. Salat juga batal dengan sebab perbuatan yang banyak. Walau minan nasi al jahil wal jahil al ma'dzur. Walaupun dilakukan oleh orang yang lupa, yang dia tidak tahu hukumnya, dan juga yang diberikan udzur. Jadi kalau yang dianggap berturut-turut itu, kalau memang tidak ada pemisah, ya. Kalau tidak ada pemisah, misalkan dia melangkah secara berturut-turut dengan 3 langkah, maka itu dianggap bisa membatalkan sholat. Maka kalau kita melangkah supaya tidak dianggap mutawaliyah, kita bergerak kemudian berhenti. Ya, contoh di depan itu safnya kosong, kita mesti maju menutupi saf yang kosong ataupun yang sebelahnya merapat gitu ya. Ketika kita melangkah, pastikan jangan sampai 3 kali berturut-turut. 1, 2, berhenti sebentar, kemudian maju lagi 1, 2, masih dianggap 2 ya. Tapi kalau 1, 2, 3 batal, ya. Gitu. Baik. Yang dianggap membatalkan ini adalah pergerakan yang berat. Pergerakan yang berat. Pergerakan yang berat itu dari mana asalnya? Pergerakan yang berat itu gerakan yang berasal daripada yadun, dari tangan kita, kemudian warrijl, dan kaki kita, warra'su, kepala kita, ya, itu gerakan berat. Walihyain, rahang kita yang 2 ini, ya, itu dianggap gerakan berat. Kalau tangan bergerak 1, ya, ini banyak ini berlaku nih.
banyak terjadi ketika orang habis dari rukuk iktidal, sami Allahu liman hamidah, tangannya goyang-goyang. Ya. Tangannya goyang-goyang. Nah, ini hati-hati. Tangan goyang-goyang itu dianggap nanti pergerakan berat karena dia melibatkan tangan. Ya. Hati-hati. Habis rukuk iktidal, kemudian tangannya letakkan di samping, jangan digerak-gerakkan. Gitu ya. Baik. Kemudian kalau pergerakan yang ringan seperti jari yang satu misalkan, wal ajfan, kedipan mata ya, mata. Apa namanya di sini? Pelupuk ya, kelopak ya, kelopak. Wasyafah bibir kita. Ini dianggap walaupun bergerak itu pergerakan yang ringan. Kalau berulang-ulang kita lakukan di antara anggota tadi, satu jari, kedipan mata, bibir yang bergerak, itu tidak membatalkan salat. Ya. Kemudian tetapi kalau yang ringan ini kita gerak-gerakan dengan tujuan main-main, itu bisa batal sholatnya. Ya. Tadi kan saya bilang kalau anggota yang ringan, jari, kemudian bibir contohnya, ini kalau kita gerak-gerakan tapi main-main, batal sholatnya. Ya, main-main. Ya, begitu. Nah, kalau ada orang sholat, kemudian ketika dia angkat jarinya, dalam mazhab Syafi'i itu ngangkatnya sekali aja, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah baru naik, ya. Tuh. Kemudian saya pernah ngajarin juga waktu itu cara kita mengangkat telunjuknya itu agak dibengkokkan sedikit, ya, bukan begini, tapi agak dibengkokkan sedikit, ya. Ibu jari di bawahnya persis ini. Caranya ada berbagai macam ya, di antaranya yang seperti ini di bawahnya ataupun begini, bisa. Begitu, jarinya agak dibengkokkan. Dan tidak perlu digoyang-goyang, ya, tidak perlu digoyang-goyang, naik ke atas, bawah, bawah, bisa. Memang ke dalam mazhab yang lain ada yang seperti itu, dinaikkan ke atas, ke bawahin lagi, naik ke atas, ke bawahin lagi. Gitu. Kita nggak usah. Ya. Baik. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, kita mau ngikut-ngikutin dia, kita goyang-goyang. Kita nggak paham apa maksudnya. Tujuannya main-main, batal tuh salat. Ya. Baik, itu yang ke-7. Yang ke-8, wal wasbatil fahisyah. Penyebab batal salat yang ke-8 adalah melompat dengan terlalu kuat. Fahisyah ini kan parah ya, yang buruk. Maksudnya kalau melompat fahisyah itu lompat yang jauh gitu ya. Dia melompatnya jauh gitu. Maka itu bisa membatalkan sholat. Baik. Ini kayaknya jarang-jarang kita buat ya. Kita sholat sambil lompat. Tapi kalau lompatnya tidak jauh, tidak fahisyah, hanya sekedar sedikit saja, mungkin karena sebab terkejut, tidak batal. Kemudian yang ke-9, waddarbatil mufritah, dan pukulan yang terlalu kuat. Pukulan yang terlalu kuat. Nah, ini bagaimana gambarannya pukulan yang terlalu kuat? Wa hiya allati yataharraka laha jami'ul badan.
yaitu yang mana dia menggerakkan seluruh badannya. Contohnya apa? Nih. Dia mukul kan kalau begini nggak apa-apa ya, gitu nggak apa-apa, mukul. Tapi kalau mukulnya begini, nah ini maksudnya ini melibatkan seluruh badan, gitu. Nah ini batal salat. Wa mithluha ar-rafsatul mufritah. Sama juga ini adalah sepakan yang terlalu kuat. Ya, orang lagi sholat, ada orang depan dia main bola. Bolanya datang kepada dia. Dia lagi sholat, dia tendang bolanya. Dia menyepak bola tadi, itu batal sholat. Ya. Nah, itu juga bisa membatalkan sholat. Jamaah sekalian. Baik. Kita berhenti sampai sini dulu ya. Saya kasih kesempatan untuk jamaah kalau yang ingin bertanya, silakan. Ustaz, saya mau nanya ini masalah tentang sholat. Ya, kita suami istri Ustaz, kan kalau udah berwudu itu lupa atau kesenggol itu batal mana Ustaz sebenarnya Ustaz? Ya. Baik, ini maksud pada pasal membatalkan wudu ya. Kita suami istri kalau sudah wudu bersentuhan itu membatalkan sholat. Membatalkan wudu, maaf. Wudu kan? Ya, membatalkan wudu. Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Gitu. Batal wudunya. Dalam mazhab Syafi'i. Walaupun kita suami istri, tetap dia membatalkan wudu. Ya. Karena kita dengan istri kita itu adalah ajnabi, orang asing, orang lain yang tidak ada hubungan mahram. Ya, begitu. Kita kan sama istri kita bisa boleh kawin. Nah, setiap sesuatu yang boleh kawin itu namanya bukan mahram. Dan kalau bukan mahram, dia kalau bersentuhan tanpa ada penghalang dapat membatalkan wudu. Apa? Bantu apa? Batu. Oh, mantu. Mantu kita itu anak kita juga. Mantu kita tidak batal. Salaman sama kita tidak batal. Tapi kalau sama ipar kita punya adik kita punya istri. Ya, itu kan ipar namanya kan. Kalau kita bersentuhan sama dia, batal wudunya. Karena ipar itu juga bukan mahram. Gitu ya. Ya, batal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya, kalau kita lapar, terus waktunya sholat gitu, itu yang didahulukan makan dulu apa sholat dulu Ustaz? Ya. Ya. Baik. Kayaknya udah lapar itu. Kalau yang kita hadapi keadaannya kita lapar dan juga makanan sudah tersedia, maka lebih baik makan dulu daripada sholat. Apa? Belum ada makanannya. Kalau makanannya belum ada, sholat dulu. Ya. Kecuali kalau memang kita sangat lapar, ya, maka tidak mengapa kita makan lebih dulu. Ya. Dikhawatiri ketika kita sholat dalam keadaan tidak khusyuk, gitu ya. Gitu Pak. Ya. Jelas ya? Ya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanya Ustaz. Jamaah kita itu kalau saya pernah sholat
bersampingan gitu. Ada tuh, jadi dia tuh pas lagi tasahud gitu, dia langsung kenceng banget gitu, itu batal. Jadi Kalau kita tahu gitu ya, itu batal enggak? mukul ininya. Itu mungkin gatel atau gimana gitu. Terus jatuhnya tuh kenceng banget sampai beneran plak. Nah, iya. Baik. Jadi kalau misalkan ada orang garuk-garuk, kemudian dia ingin letakkan lagi tangannya, tapi agak kuat gitu ya. Apakah itu batal ataupun tidak? Itu saya rasa itu belum masuk dalam kategori al-waswasil fahisyah. Ya. Karena dia ini nurunin tangannya itu nggak kencang, cuman ada bunyinya aja, gitu kan? Ada bunyinya aja. Nah itu tidak masuk dalam kategori al-waswasil fahisyah. Ya, karena dia tidak melibatkan seluruh anggota badan, gitu ya. Paling ini aja kan, cuman bunyinya itu ada. Nah itu tidak dikategorikan al-waswasil fahisyah. Jelas ya? Bukan al-waswasil fahisyah, waddarbatul muffidah, gitu ya. Pukulan yang kuat. Satu lagi, ya silakan. Ya. Ustaz, kalau kita terkena najis yang tidak terlihat oleh kita. Apa? Kalau kita terkena najis yang tidak terlihat oleh kita. Ya. Sholat. Ya. Apakah lalu ketika selesai dikasih tahu sama kawan kita yang di belakang, apakah kita harus mengulang sholat atau gimana? Ada najisnya. Sholatnya udah selesai. Waktu sholat kita nggak sadar. Setelah sholat baru kita tahu ada najis. Perlu diulang ataupun tidak? Ini dalam permasalahan ini ada dua pandangan. Tapi yang paling lebih kuat adalah ulang lagi sholat. Ya, ulang lagi sholatnya. Karena kita sholat waktu itu dalam keadaan ada najis. Dikasih tahu sama orang lain. Ya, jelas. Satu lagi saya ingin katakan tadi, selupa tadi. Kalau kita habis minum minuman manis, pastikan kita kumur-kumur. Ya. Kalau habis minum minuman manis, jangan langsung sholat, kumur-kumur dulu. Karena kalau kita nggak kumur-kumur, masih ada bekas-bekas manis di mulut ataupun di lidah kita, bercampur dengan air liur kita, maka kalau kita telan batal sholat. Ya, kalau nggak ditelan memang bisa. Ya, coba gimana coba? Nah. Iya, apalagi makan. Ini minuman, kan minumannya udah nggak ada, hanya sisanya aja kan. Ada rasanya, karena dia manis, menempel di gigi, menempel di lidah. Kalau itu memang bercampur ketika kita sholat, bercampur dengan air liur, kita telan, batal sholatnya. Makanya saya ingatkan, kalau habis minum minuman manis, kalau malas wudhu, nggak apa-apa, nggak usah wudhu. Tapi kumur-kumur, pastikan rasa manisnya itu sudah hilang, ya, supaya tidak batal sholat kita. Baik ya, jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaat daripada taklim kita. Insyaallah kita sambung lagi minggu depan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akhirna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir 'alaina wa 'alina wa ardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bi haqqi Fatimah wa abiha wa 'ayyin man yafta 'alaina wa 'ala auladina wa talabidina futuha al-'arifin. فقنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فقه النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.